Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita masih bersama eh, usul fi tafsir, ya, tentang eh, kajian berkenaan dengan usul tafsir, ya, dasar-dasar tentang ulum tafsir yang kita pakai kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki dua pembahasan penting di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan Al-Qasam, ya, berkenaan dengan sumpah yang ada di Al-Qur'an, dan yang kedua berkenaan dengan Al-Qasas fil Qur'an, berkenaan dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ini di sini Syekh menyebutkan berkenaan dengan Al-Qasam. Ya, Al-Qasam bi fathil qaf wasin. Ini Al-Qasam, ya, dengan qaf dan sinnya itu difathahkan. Bermakna al-yamin. Wa huwa ta'kidu syai'i bi dzikri mu'azzamin bil wawi au ihda akhawatiha. Yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan wawu atau perangkat lainnya. Ya. Dan dalam hal ini eh, saudaranya wawu, ya, yang untuk qasam itu ada wawu, kemudian ada ba, dan juga ada ada huruf ta. Ya. Wallahi, billahi, dan tallahi. Syekh menyebutkan wa adawatuhu salasun. Perangkat sumpah ada tiga. Yang pertama al-waw. Syekh memulai dengan al-waw. Dan ini adalah eh, apa namanya, huruf huruf al-qasam. Seperti yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaq." Demi Rabb langit dan bumi, ia benar-benar adalah hak. Saya menyebutkan wa yuhdhafu ma'aha al-'amilu wujuban wa la yaliha illa ismun zahir. Jadi al-'amil, ini ucapan uksimu atau aku bersumpah di sini, yang menyertainya itu dibuang secara wajib. Dan setelah sumpah harus berupa isim zahir. Ya, ini kaidah. Bukan isim dhamir. Jadi al-wawu itu wahiyya la tadkhulu illa ala ismi zahir. Jadi tidak masuk kecuali kepada isim zahir saja. Ya, misalnya kalimat eh, wallahi, atau wattur wa kitabi mastur, atau wattini wa zaitun waturi sinin, dan seterusnya. Kemudian akhwatil wawu, jadi saudaranya wawu, ada huruf al-ba. Ba seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Syekh mengatakan wa yajuzu ma'aha dzikrul amili kama fi hadzal mithal wa yajuzu hadfuhu. Boleh menyebut amil seperti pada ayat di atas, atau boleh juga membuangnya seperti yang ada qaulihi ta'ala an iblis, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan iblis,
Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dia berkata, demi kemuliaanmu, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Fabi'izzatika. Boleh juga, wa yajuzu an yaliha ismu zahir, kama mathalna. Boleh juga isim zahir. Sebagaimana contoh di atas. Wa ayyaliha dhamirun, kama fi qawlika, atau berupa dhamir, kata ganti, seperti ucapanmu, Allahu Rabbi wa bihi ahlifu la yansuranna al-mu'minin. Ya. Allah adalah Rabbku, wabihi, ya, dan demi dia, ahlifu, aku bersumpah bahwasanya dia benar-benar akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi intinya, eh, huruf qasam alba ini itu wala takhtassu bil lafdin duna lafd, tidak khusus kepada isim zahir saja, tapi juga masuk kepada isim dhamir. Mengatakan bal tadkhulu ala ismi zahir, dia masuk kepada isim zahir, seperti billahi la ajtadihan, billahi la ajtahidanna, aku bersumpah dengan Allah bahwasanya aku akan berijtihad. Atau masuk kepada al awal dhamir, ya, kepada isim dhamir, misalnya bika la adribanna al kasul, aku bersumpah denganmu bahwasanya aku akan memukul orang-orang yang malas. Itu saudaranya ba yang pertama. Saudara ba yang kedua yaitu harfu at-ta, huruf ta. Mithlu qaulih ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, kalian benar-benar akan ditanya akan kedustaan kalian. Wa yuhdhafu ma'aha al-'amil wujuban. Amil yang menyertainya wajib dibuang, ya. Wala yaliha illa ismu Allah, ya. Ya, isim yang datang setelah sumpah harus nama Allah, ya, untuk huruf ta ini. Au Rabb, atau Rabb. Misal, sebagai contohnya, Tarabbil Ka'bah, la la ahujjanna insyaallah. Demi Rabb Ka'bah, aku benar-benar eh, akan haji insyaallah. Jadi huruf ta itu wala tadkhul illa ala lafzul jalalah. Tidak masuk kepadanya kecuali kepada lafz jalalah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan hancurkan berhala-berhala kalian. Jadi kesimpulannya, huruf waw itu eh, tidak masuk kecuali kepada isim zahir. Ya, isim zahir. Ya, bukan dhamir. Jadi kalau isim itu ada isim zahir dan isim ad-dhamir. Ad-dhamir itu kata ganti. Sedangkan harfu ba itu bisa masuk kepada isim zahir dan juga isim dhamir. Ya, jadi ba itu lebih 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 luas. Sementara huruf at-ta tidak masuk kecuali kepada lafaz Allah, lafaz jalalah, atau Rabb, ya, atau Rabb. Kemudian saya melanjutkan, wal aslu dzikrul muqsam bihi wa huwa katsirun kama fil amthilati as-sabiqah. Jadi pada dasarnya muqsam bihi yang disumpah itu dengan nama Allah, yaitu dengan yaitu yang disumpah dengannya yaitu Allah, disebutkan dalam sumpah. Ya, seperti yang ada di contoh-contoh yang ada di atas. Waqad yuhdhafu wahdahu. Namun kadang dia dibuang. Seperti misalnya mithlu qaulika ahlifu alaika latajtahidanna. Ahlifu, aku bersumpah atasmu. Ahlifu alaika latajtahidanna. Kamu benar-benar harus bersungguh-sungguh. Ya, ini pembahasan kesannya pembahasan nahwu, ya.
Tapi ada kaitannya dengan Al-Quran karena memang nahwu juga itu diambil dari Al-Quran. Saya menyebutkan waqad yuhdafu ma'lamin, dan kadang ia dibuang bersama amilnya, yaitu kata aku bersumpah dengan nama Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa katsir, dan itu banyak ya. Mithlu qaulihi ta'ala tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Wal aslu dzikrul muqsam alaih. Pada dasarnya muqsam alaih, ya, yang dikena sumpah itu disebutkan. Wa huwa katsir, dan ini banyak terjadi di dalam Al-Quran. Mithlu qawli ta'ala, Kul bala wa rabbi latub'athunna. Katakanlah, bahkan demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tapi, waqad yuhdhafu jawazan, dan terkadang boleh juga untuk dihilangkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang mulia. Fataqdiruhu la yuhlakunna. Ya. Benar-benar dia akan membinasakan mereka. Waqad yuhdhafu wujuban idza taqaddamahu aw iktanafahu ma yughni anhu. Dan boleh juga ini dibuang jika didahului oleh atau dikelilingi lafaz lain yang diperlukan. Qala Ibnu Hisham fil Mughni, berkata Ibnu Hisham di dalam Mughni, wa mathala lahu binahwi, dan dia memberi contoh, Zaidun qa'imun wallahi. Ya, dibelakangkan wa Zaidun wallahi qa'im. Dia ditaruh di belakang atau dari tengah, yang aslinya ada wallahi Zaidun qa'imun. Ya, harusnya di depan. Zaid berdiri demi Allah, atau Zaid demi Allah berdiri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walil qasam faidatan, dan qasam itu mempunyai beberapa faedah. Saya menyebutkan dua faedah. Yang pertama, bayanu azamatil muqsam bihi, menjelaskan keagungan muqsam bihi. Dan yang kedua, bayanu ahammiyatil muqsam alih, menjelaskan pentingnya muqsam alih. Wa iradatu taukidihi. Ya. Walidha la yasunul qasamu illa fil ahwal at-taliyah. Ya. Dan ini menunjukkan pentingnya muqsam alaih. Oleh karena itu, eh, sumpah tidak dilakukan kecuali dalam tiga keadaan. Maka saya menyebutkan wa iradatu taukidihi, dan untuk mentaukidkan, menekankan pentingnya hal tersebut. Dan ini tidak dilakukan kecuali dalam tiga keadaan. Keadaan pertama, ayyakunal muqsam alaihi dha ahamiyah. Muqsam alaihi itu sangat penting, mempunyai sesuatu yang penting. Dan yang kedua, ayyakunal mukhatab mutaraddidan fi sya'ni. Yang diajak bicara itu adalah orang yang ragu. Jadi kita akan temukan di dalam Al-Quran, begitu berkenaan dengan uh, mad'u, ya, yang diajak dakwah itu dalam keraguan, maka Allah menggunakan uh, al-qasam. Kemudian ayyakunal mukhatabu munkiran lahu. Yang diajak bicara itu adalah orang yang mengingkari, seperti orang-orang kafir, mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan. Maka banyak di ayat-ayat Makkiyah kita menemukan sumpah Allah Subhanahu wa taala eh, ditujukan kepada mereka untuk mentakkid bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah hal yang penting. Kemudian kita beralih kepada poin yang kedua berkenaan dengan al-qasas. Ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Al-qasas eh, secara bahasa, wal qassu lughatan tatabbu tatabbu al-athar. Jadi secara bahasa itu mengikuti jejak. Wa fil istilah, secara istilah, yaitu al-ikhbaru an qadiyatin dzati marahil yatba'u ba'duha ba'dha. Jadi secara istilah,
adalah al-ikhbar, mengabarkan tentang suatu peristiwa yang memiliki marahil, memiliki tahapan-tahapan yang berurutan. Satu ke tahapan yang lain. Yani, yatba'u ba'dha ba'dha. Jadi saling saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah di dalam Al-Qur'an, dia adalah eh, kisah yang paling jujur. Ya. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah ucapannya. Jadi bukan berita dusta yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kisah yang ada dalam Al-Qur'an adalah kisah yang penting, kisah yang mengandung banyak faedah. Salah satunya adalah kisah yang paling jujur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Oleh karenanya, wadzalika litamami mutabaqatiha lil waqi'. Karena apa? Karena kesempurnaan kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan realita yang terjadi sebenarnya. Baik kisah-kisah yang terdahulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, dan itu benar-benar terjadi. Yang tidak diketahui kesempurnaannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara detail tentang tentang mereka. Dan ini disampaikan di dalam Al-Qur'an. Dan kisah Al-Qur'an itu ahsanul qasas, juga merupakan kisah yang paling paling indah, paling sempurna, paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 3, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami mengisahkan kepadamu kisah paling indah, ya, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Kenapa? Wadzalika lishtimaliha ala a'la darajatil kamal fil balaghah wa jalalil ma'na. Karena apa? Karena kisah di dalam Al-Quran itu mengandung tingkatan balaghah yang sempurna maknanya. Ya. Yang tidak ada bandingannya dengan kisah-kisah yang ada di umat-umat jahiliyah. Kemudian, kisah yang ada dalam Al-Quran juga kisah yang bermanfaat. Anfa'ul qasas. Kisah yang paling bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah bagi orang-orang yang berakal. Wadzalika liquwwati ta'thiriha fi islahil qulubi wal a'mali wal akhlaq. Karena kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu pengaruhnya sangat kuat di dalam memperbaiki hati seorang seorang hamba, di dalam memperbaiki perbuatan mereka, ya, dan juga di dalam memperbaiki akhlak akhlak mereka. Dan kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kismun anil anbiya'i war rusul. Kisah di dalam Al-Quran berkenaan dengan para nabi dan rasul. Wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin. Serta apa yang terjadi di antara mereka dengan pengikutnya, baik yang eh, beriman kepada nabi dan rasul itu ataupun yang menentang mereka, yaitu yang kafir terhadap mereka. Apa yang terjadi? Yang beriman maka akan selamat. Yang kafir bahkan menentang apa yang dibawa oleh nabi dan rasul, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih di dunia sebelum azab nanti di akhirat. Kemudian kisah di Al-Quran yang kedua adalah waqismun an afradin wa tawaifa jara lahum ma fihi ibrah. Ya, kisah tentang perorangan atau kelompok
yang mempunyai ibrah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Seperti misalnya fanaqalahu Allah taala anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menukil kisah mereka di dalam Al-Qur'an sebagai contoh yang baik untuk orang-orang yang datang setelahnya. Kaqisatil Maryam, seperti kisahnya Maryam. Wa Luqman, kisah Luqman, sampai disebutkan sebuah surat ya yang khusus tentang Luqman ini, hamba yang saleh. Walladzi marra ala qaryatin wahya khawiyatun ala urushiha, kisah tentang seseorang yang melewati suatu daerah yang roboh hingga atap-atapnya, maksudnya tidak ada kehidupan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan mereka? Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan mereka. Apa yang terjadi pada dirinya? Allah Subhanahu wa matikan, kemudian hidupkan lagi pada zaman yang telah berubah di tempat yang sama. Subhanallah. Ya, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kisah yang lain, kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain yang disebutkan di surat Al-Kahf, ya. Kemudian kisah tentang Qarun, ya. Qarun yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang yang mempunyai harta yang melimpah dan banyak sekali, tetapi kesombongan membawanya kepada pengingkaran terhadap eh, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengamanahkan harta kepadanya. Sampai-sampai dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kenal ya di Indonesia, orang-orang yang menemukan harta di bawah tanah mengatakan harta 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 karun ya, harta korun. Padahal korun berada di mana, dia dapat di Indonesia, tapi masih dikatakan harta harta karun, harta korun. Kemudian kisah Ashabul Kahf, kisah Ashabul Kahfi yang ada di surat Al-Kahf. Kemudian kisah wa Ashabil Fil, kisah pasukan gajah yang mereka eh, berencana untuk menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sebelum mereka sampai ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya, tentang eh, orang-orang yang mempertahankan agamanya, kemudian mereka dibakar di parit yang penuh dengan api yang menyala, dan kisah-kisah yang lainnya. Itu jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, wa qismun an hawaditha wa aqwamin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang peristiwa peristiwa penting dan orang-orang yang tertentu yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya kakisati Ghazwatil Badar. Seperti kisah perang Badar. Allah sebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kemudian kisah tentang Ghazwatul Uhud, tentang perang Uhud. Kisah tentang Al-Ahzab, perang Ahzab. Ya. Kemudian kisah tentang pengkhianatan Bani Quraidah. Mereka ada kelompok Yahudi yang berada di Madinah yang kemudian mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang Bani Nadir, ya, ini juga kelompok Yahudi. Kemudian kisah tentang Abu Lahab, ya, tentang orang yang dekat dengan Nabi tapi sangat besar pemusuhannya terhadap Nabi, membuktikan bahwasanya eh, kekerabatan saja itu tidak cukup di dalam membawa seorang mencapai keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekerabatan harus juga digandengkan dengan amal perbuatan, amal soleh yang ia lakukan untuk dirinya sehingga bisa menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kisah-kisah ini, saya menyebutkan ada 7 hikmah. Wal qasasi fil Qur'an hikamun katsirah azimatun. Minha, dan saya menyebutkan beberapanya saja. Ya, 7 poin di dalam hal ini. Kisah-kisah dalam Quran itu memiliki hikmah yang banyak
agung. Di antaranya yang pertama, bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kisah yang disampaikan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajab. Hikmatun balighah fama tughni nudhur." Surat Al-Qamar, ya, ayat 4 sampai 5. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Kemudian hikmah yang kedua, bayanu adlihi ta'ala bi'iqubatil mukadzibin. Menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam mengazab orang-orang yang mendustakan Allah dan mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman berkenaan dengan al-mukadzibin, para pendusta, "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik." Ya, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu, tiada bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu itu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Quran Surat Hud ayat 101. Kemudian hikmah yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minin. Menjelaskan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menerima syariat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa ala Lut." Illa ala Lut najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Qamar ayat 34 sampai 35. Kemudian hikmah yang keempat, sebagai tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lahu. Ya, ini sebagai penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang menimpa beliau dari para orang-orang yang mendustakan beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Fatir ayat 25 sampai 26, wa iyyukadzibuka faqad وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Nah, kepada mereka telah datang rasul-rasul dengan membawa mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab-kitab eh, yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Subhanallah. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didustakan, maka Nabi sebelum beliau juga didustakan oleh eh, eh, pengikut-pengikut mereka, yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terhibur. Ternyata ketika seorang itu mengaku menjadi utusan Allah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka didustakan. Ternyata Nabi tidak sendiri di dalam hal ini. Kemudian hikmah yang kelima, targhibul mu'minina fil imani bithabati alaih. Ya. Sebagai sesuatu yang menyenangkan orang-orang beriman, kisah-kisah ini dengan menguatkan iman mereka dan
menambah walisdiyadi minhu id alimu najatal mu'minina sabiqin wa intisara man umira wan umiru bil jihad. Ya, ini menyenangkan orang beriman dengan menguatkan iman mereka, menambah kekuatan mereka ketika mereka tahu ternyata orang-orang yang beriman kepada Rasul yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka umat-umat yang terdahulu, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jihad mereka, di dalam perjuangan mereka menyelamatkan eh, agama mereka. Ketika mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dijawab doa-doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Di ayat yang lain Allah berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 47, "Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu itu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam, hikmahnya adalah tahdzirul kafirina minal istimrari fi kufrihim. Sebagai peringatan terhadap orang-orang kafir yang terus-menerus di dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha." Quran surat Muhammad ayat 10. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan ya, di muka bumi ini, melihat sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Dan hikmah yang terakhir, itsbatu risalatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai penetap, ya, kisah-kisah ini sebagai penetap risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna akhbaral umam as-sabiqah la ya'lamuha illallah. Ya. Karena kabar-kabar umat yang terdahulu tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah beritahukan kepada Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya benar beliau adalah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Hud ayat 49, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiyaha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha." Itu adalah di antara berita-berita tentang yang gaib yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu itu mengetahui sebelum ini. Ya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bersabar. Di ayat yang lain di Quran surat Ibrahim ayat 9, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah." Bukankah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan orang-orang yang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, terdapat kisah yang terulang-ulang ya, tentang takrarul qisas, takrarul al-qasas, ya, tentang pengulangan kisah. Syekh menyebutkan min al-qasas al-Qur'aniyah ma la ya'ti illa marratan wahidah. Di antara kisah dalam Al-Qur'an ada yang tidak disebutkan kecuali hanya sekali. Ya. Misal mithlu kisah Luqman, seperti kisah Luqman tidak ada kecuali di surat Luqman. Wa Ashabul Kahf, dan kisah tentang Ashabul Kahfi tidak ada
kecuali di surat Kahfi. Tidak terulang di dalam Al-Quran. Wa minha, dan ada kisah dalam Al-Quran, ma ya'ti mutakarriran hasaba ma tad'u ilaihi al-hajah wa taqtadihi al-maslahah. Dan ada kisah yang berulang di dalam Al-Quran, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Tetapi, nah ini pentingnya ya, wala yakunu hadza mutakarriru ala wajhin wahid. Tapi anehnya, dan ini bentuk daripada mukjizat dalam Al-Quran, walaupun kisah itu terulang, ya, cuma pengulangan ini itu tidak sama dengan sebelumnya. Ya. Berbeda dalam konteks yang disampaikan. Bal yakhtalifu fit tuli wal qisar. Baik dari perbedaan dalam panjang dan pendeknya kisah yang disampaikan, walini wa syiddah, atau dalam penyampaian kata-kata dengan kata-kata yang lembut atau dengan kata-kata yang keras. Wa dzikri ba'di jawanibil qissah fi maudhi'in duna akhar. Atau sebagian dari rentetan kisah yang disebutkan di satu tempat tidak disebutkan di tempat yang lain. Dan ini subhanallah bentuk dari mujizat dari Al-Quran. Karena ternyata pengulangan itu bukan pengulangan yang tidak ada gunanya, tapi bentuk pengulangan yang menambah keindahan daripada Al-Quran. Apa hikmah dari pengulangan ini? Saya menyebutkan 5 poin daripada hikmah. Yang pertama, bayanu ahammiyati tilkal kisah. Ini menunjukkan pentingnya kisah yang diulang ini. Ya. Seperti misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam itu diulang-ulang dan dikatakan bahwa kisah Nabi Musa itu adalah kisah yang diulang paling banyak di dalam Al-Quran. Karena nabinya orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya mereka lah yang terbaik. Tapi ternyata kenyataannya pengakuan mereka tidak sesuai dengan pengamalan karena apa yang dibawa Nabi Musa itu mereka tentang. Ya. Maka mereka ingkari, mereka tambah, mereka buang seenak seenak mereka. Ya. Jadi batal. Dan ini pengakuan mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kisahnya itu berulang-ulang. Kisah Nabi Musa yang menunjukkan bahwasanya yang berhak mengatakan bahwasanya kami umatnya Nabi Musa adalah pengikutnya yang mengikutinya, termasuk adalah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayanu ahamiyati tilkal kisah, menjelaskan pentingnya kisah tersebut. Lianna takraraha yadullu ala al-inayah biha. Karena pengulangan kisah ini menunjukkan adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kisah-kisah itu. Yang kedua, tauqidu tilkal kisah, menekankan kisah tersebut. Supaya apa? Litathbuta fi qulubin nas, agar lebih memantapkan, lebih masuk kepada hati-hati hati-hati manusia. Kemudian hikmah yang ketiga, mura'atu mura'atu zaman wa hal mukhatabin biha. Memperhatikan zaman dan juga kondisi orang yang diajak bicara. Walihada tajidu al-ijaza wa syiddah ghaliban fima ata min al-qasas fi suwari al-makkiyah. Ya. Oleh karena itu kita dapat ya eh, kisah-kisah di dalam Al-Quran yang mempunyai bahasa yang keras, ya. Kemudian eh, apa namanya ayat yang ringkas-ringkas, ya, pendek-pendek. Itu kita temui di ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikatakan surat Makkiyah. Ya. Karena memang yang dihadapi adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menentang terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, menentang adanya hari kiamat, maka perlu penekanan yang kuat berkenaan dengan kata-kata yang ada di kisah itu. Wal aks fima atafi as-suwar al-madaniyah. Ya, yang berbeda kebalikannya dengan surat yang turun eh, di Madinah. Ya, kisah-kisahnya juga beda. Kemudian fadilah yang keempat, bayanu balaghatil Quran fi dhuhuri hadhil qasas ala hadzal wajh.
wa dzakal wajh ala ma taqtadihi al-hal. Jadi menjelaskan balaghah Al-Quran dalam mengisahkan kisah-kisah tersebut. Yang mana kisah tersebut disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Subhanallah. Dan hikmah yang terakhir, duhuru sidqil Quran wa annahu min indillah. Dan kisah-kisah ini menunjukkan kebenaran daripada Al-Quran dan menunjukkan bahwasanya ia merupakan benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan seperti yang mereka tuduhkan bahwasanya ini dibuat oleh Nabi atau eh, Nabi mengambil dari ahli kitab dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Haitsu ta'ti hadhil qasas mutanawwi'atan biduni tanaqud. Di mana kita menemukan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ya, itu kisah yang datang dengan konteks beraneka ragam, ya, baik dari pendek dan panjangnya atau kata-kata yang digunakan, tetapi tidak ada pertentangan antara satu kisah dengan kisah yang lainnya. Subhanallah. Ini luar biasa. Di dalam satu Al-Quran, kisah yang satu disampaikan dengan berulang-ulang, tetapi pengulangan yang di sini itu tidak bertentangan dengan yang sebelumnya. Bahkan saling saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Inilah berkenaan dengan pelajaran pada hari ini, itu berkenaan dengan Al-Qasam, yaitu sumpah yang ada dalam Al-Quran, dan juga kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama yang menjadikan kita semakin yakin akan ke eh, dahsyatan Quran yang ada eh, di di umat Nabi Muhammad SAW ini. Menjadikan kita semakin dekat karena ternyata luar biasa Quran kita ini. Itulah yang diketahui oleh musuh-musuh Islam yang mengetahui kedahsyatan Al-Quran dari zaman dahulu, ya, dari zaman Nabi SAW. Mereka menjauhkan umat Islam dari kitabnya. Karena dengan ketidaktahuan mereka dengan Al-Quran, menjadikan mereka tidak mengetahui akan hakikat daripada kehidupan, akan tujuan mereka diciptakan, bahkan tuntunan-tuntunan kehidupan yang menjadikan mereka menjadi umat yang tertinggal. Ya. Bagaimana para sahabat yang dulu tidak dikenal, ya, mereka menjadi umat yang luar biasa. Khairu ummah, umat yang terbaik. Karena mereka berpegang dengan Al-Quran. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bi al-akharin. Allah mengangkat eh, umat-umat ini dengan Al-Quran. Sebagaimana mereka berpegang teguh Al-Quran dengan Al-Quran, sebegitulah mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hinakan orang-orang yang jauh dengan Al-Quran. Oleh karenanya itu, musuh-musuh Islam tahu ini, menjauhkan umat Islam dengan Al-Quran. Kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang lain dari dari mereka berpegang dengan Al-Quran. Bahkan mereka eh, menjauhkan dengan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu penting, ikhwah. Ini bahasa kita, bahasa agama kita. Jadi perlu kita pelajari eh, yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran, yang dengannya kita bisa dekat dengan agama kita. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.